Saya mengadakan penelitian, kata berkah di dalam Al-Quran itu punya 6 makna. Jadi keberkahan di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu ada 6 macam, ada 6 jenis keberkahan. Yang pertama ada namanya al-barakatul, di sini disebutkan al-barakatul fi'liyah. Al-barakatul fi'liyah, keberkahan perbuatan. Jadi kita melakukan satu perbuatan baik, perbuatan ketaatan kepada Allah, maka itu keberkahan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Seandainya satu penduduk desa, penduduk kota, penduduk satu tempat amanu, mereka semua beriman, wattaqaw, dan bertakwa. Ini syaratnya keberkahan Allah turunkan jika yang pertama terpenuhi apa tuh? Amanu, beriman dulu. Beriman kepada siapa? Kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi walan Nasrani thumma yamut walam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Muslim. Nabi katakan, tidak ada seorang pun dari umat ini. Jadi umatnya Nabi ini bukan hanya Islam, seluruh manusia umatnya Nabi, tapi namanya umat dakwah, umat yang menjadi objek dakwanya Nabi. Karena Nabi diutus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing. Makanya Allah tekankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam semesta Nabi diutus, bukan hanya kepada suku Arab, seluruh manusia, bahkan bangsa jin. Bahkan Imam Suki mengatakan malaikat juga dapat keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keberkahan fi'liyah. Syarat pertamanya amanu, beriman. Karena Nabi katakan, tidaklah seorang pun mendengar ajaran yang aku bawa dari umatku ini, baik Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati tidak beriman dengan ajaranku, kana min ashabinnar, dia penghuni neraka. Jadi syarat keberkahan itu harus beriman kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup di situ, keberkahan belum turun. Harus apa? Wattaqaw, bertakwa. Takwa ini juga definisinya luas. Imam Ali mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim. Imam Ali mengatakan takwa itu yang pertama takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah, wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Takut melakukan dosa. Makna takut kepada Allah, takut melakukan dosa. Al-khawf minal jalil. Yang kedua, al-qana'atu bil qalil. Apa yang Allah kasih rizki kepada kita, baik itu sedikit ataupun banyak, maka syukuri. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah berikan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahju Balaghah, al-qana'ah kanzul la yafna. Sifat qana'ah itu adalah gudang harta yang tidak pernah habis. Jadi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang memiliki sifat qana'ah. Imam Syafi'i mengatakan dalam diwannya, idza kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa'un. Kalau engkau memiliki hati yang qana'ah, selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, maka posisimu dengan raja yang menguasai dunia sama-sama kaya. Dan Nabi katakan, innamal ghina ghina'un nafs, kata Rasulullah SAW. Kaya yang sesungguhnya kaya yang terdapat di dalam hati. Banyak harta tapi takut mengeluarkan, maka tidak kaya. Yang kaya agak takut. Orang yang bakhil itu orang yang pengecut. Orang yang bakhil itu pasti punya sifat pengecut. Orang yang dermawan itu pasti punya sifat pemberani. Kenapa? Karena Nabi mengaitkan di dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal jubni minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika
ghalabatid dain wa kahrid rijal. Ini doa dari Rasulullah SAW. Nabi punya doa. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada rasa sumpah dan sedih, daripada rasa tidak ada gairah, tidak punya semangat dan rasa malas, dan juga daripada pengecut dan bakhil. Nabi kaitkan pengecut dan bakhil. Kemudian dari lilitan hutang dan orang yang menagih hutang. Ini punya makna secara psikis, kejiwaan. Orang yang loyo, yang tidak punya semangat, pasti mengarah kepada malas. Orang yang rajin biasa orang yang tidak loyo, aktif. Begitu juga orang yang pengecut pasti bakhil. Orang yang pengecut pasti kikir. Kemudian Nabi tutup agar jangan sampai terlilit hutang. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama al-barakatul qauliyah, keberkahan, barakatul fi'liyah, keberkahan dengan amal, barakatul fi'liyah. Jadi syaratnya beriman dan bertakwa. Al-qana'atu bil qalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim. Tadi dikatakan takwa oleh Imam Ali, yakni dia merasa cukup dengan yang sedikit, wal 'amalu bit tanzil, dan dia mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim memerintahkan dia amalkan. Wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim, dan dia mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Inilah yang namanya takwa menurut pandangannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi barakatul fi'liyah, beriman kepada Allah dan bertakwa. La fatahna alaihim barakat, pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan. Ini fi'liyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang al-barakatul fi'liyah, keberkahan dengan amal. Nabi katakan dalam hadis sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunsa'alahu fi athari, dan ingin ajalnya ditangguhkan, falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin silaturahmi, ikatan kasih sayang. Nah, ini keberkahan. Kita melakukan amalan silaturahmi dapat berkah dua, berkah rizki kita diluaskan. Kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut, juga Ibnu Hajar Asqalani mengatakan makna keberkahan di sini diluaskan rizki, artinya maknanya rizkinya dikasih berkah. Rizkinya dikasih berkah. Tidak harus kalkulasi matematikanya bertambah, tidak. Tapi rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makna ajalnya ditangguhkan. Ini maknanya bukan ajal ditangguhkan, karena sesuatu yang telah Allah tetapkan daripada kematian itu sudah tidak bisa dirubah. Tapi maknanya ajalnya ditangguhkan menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah, beliau mengatakan maknanya umurnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umurnya berkah, umurnya panjang, diisi dengan kebaikan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang-orang yang paling baik di antara kalian umurnya panjang, namun umur yang panjang dia isi dengan amal-amal baik. Itu umur yang berkah. Seburuk-buruk kalian adalah umurnya panjang, namun diisi umurnya dengan amal-amal yang buruk, maka itu umurnya tidak berkah. Nah, ini amaliyah. Jadi berkah itu bukan hanya sesuatu benda atau doa, tapi berkah juga perbuatan yang baik itu berkah. Namanya al-barakatul fi'liyah. Ada kitab disusun oleh Imam Al-Qalyubi berjudul Nawadir. Kisah-kisah langka. Dikisahkan di dalam kitab tersebut, dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang jariyah, seorang budak wanita bekerja di rumah istrinya Nabi, Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya minta izin. Ini saya pekerjakan seorang budak wanita, orangnya baik, orangnya rajin." Nabi mengizinkan, "Ya, silakan." Maka tatkala
sang budak wanita ini kerja di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, yang tidak lain adalah istrinya Rasul SAW. Dia menunjukkan bagaimana sangat rajin, akhlaknya sangat baik, sehingga Sayyidatuna Aisyah sangat senang dengan kehadiran budak wanita tersebut. Tapi waktu berjalan tidak lama, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ini budak wanita kita pecat, jangan tinggal di rumah kita keluarkan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa yang lalu engkau izinkan, kenapa sekarang engkau memecat? Padahal dia kerjanya baik, rajin, akhlaknya baik. Kata Nabi SAW, malaikat Jibril mengabarkan kepada saya, Allah perintahkan saya untuk memecatnya. Kenapa? Karena sudah tertulis namanya, dia ini penghuni neraka. Dia min ahlin nar. Dan tidak boleh penghuni neraka tinggal di dalam rumahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti dari sini semua manusia, semua orang Islam, orang beriman yang tinggal bersama Nabi SAW pasti penghuni surga. Termasuk pamannya Sayyidina Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali, termasuk orang tuanya Nabi, termasuk kakeknya Nabi. Muslimun, semuanya muslim. Maka mendengar berita itu, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada budak wanita tersebut, wahai budak wanita, mohon maaf, hari ini sampai di sini saja pekerjaannya, silakan engkau pindah. Ini saya berikan beberapa bekal untuk dirimu, dikasih hanya beberapa butir kurma dengan uang. Kemudian sang budak wanita mengatakan, saya punya kesalahan apa sehingga saya dipecat? Ini kerja belum lama. Kata Sayyidatuna Aisyah, engkau tidak punya kesalahan apa-apa, tapi Nabi yang perintahkan untuk mengeluarkan engkau. Sengaja tidak mau beritahu. Kenapa? Kalau beritahu kan kasihan. Engkau punya takdir ini penghuni neraka, kasihan dia. Jadi dibilang sudah berhenti. Maka sang budak wanita itu pun berhenti, keluar dari rumah Rasulullah SAW. Ketika berjalan di tengah jalan, dia lihat ada seorang fakir miskin kelaparan di pinggir jalan. Maka ini sang budak wanita ini memberikan kurma, beberapa butir kurma kepada orang yang kelaparan tersebut. Maka dimakan oleh orang yang kelaparan. Ketika dimakan, Jibril turun ke dunia, melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah perintahkan engkau kembalikan dia lagi ke rumahmu. Suruh kembalikan lagi ke rumah. Nabi heran, kenapa bisa berubah? Bukankah dia disuruh keluar oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menyatakan, berfirman, bahwa sekarang dia sudah berubah menjadi penghuni surga. Dia punya ketetapannya berubah ke penghuni surga. Nabi bertanya, dengan sebab apa kok bisa berubah? Tadinya kan dia penghuni neraka. Karena sebab dia memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan. Dimakan sama orang yang kelaparan, Allah rubah menjadi penghuni surga dari Lauhil Mahfuz. Ini sesuai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqah tamna'u mitatasu." Sedekah itu mencegah mati dalam keadaan buruk, kata Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam kitab Lubabul Hadis. Ini keberkahan al-barakatu fi'liyah, keberkahan dengan amal soleh, dengan amal baik. Kemudian keberkahan yang kedua, al-barakatul qauliyah, keberkahan ucapan. Keberkahan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Ini Al-Qur'an, hadza kitabun anzalnahu, yang telah kami turunkan, mubarakun, berkah. Allah sebutkan Al-Qur'an berkah. Artinya orang yang sering membaca Al-Qur'an, dia lafadzkan itu Al-Qur'an, maka keberkahan Al-Qur'an akan menyatu dengan dirinya. Karena mengucapkan Al-Quran dengan bacaan
mendatangkan keberkahan. Ini namanya barakatul qauliyah, keberkahan dengan ucapan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu ada sahabat jadi imam di satu masjid yang ada di Madinatul Munawwarah. Setiap menjadi imam, tentunya di sholat jahar, selalu membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di kitab Fathul Bari, walaupun dia setelah Fatihah baca surat yang lain, tapi tetap ditutup dengan Al-Ikhlas. Surat lain dibaca, namun bagian penutupnya Al-Ikhlas. Boleh-boleh saja. Dalam hukum agama kita baca 2 surat, 3 surat di dalam satu kali rakaat juga boleh. Nggak ada larangan. Selama itu Al-Quran. Yang tidak boleh baca hadis. Tidak boleh baca hadis qudsi. Tapi kalau Al-Quran, di saat kita berdiri, kita baca berapa surat juga boleh. Nah, ini seorang imam ini cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas. Sampai-sampai setiap jadi imam selalu baca surat Al-Ikhlas. Maka makmum yang ada di belakang protes. Coba sekali-sekali ganti surat lain. Jangan Al-Ikhlas terus. Kata imam, kalau kalian suruh saya tidak baca surat Al-Ikhlas, saya mundur jadi imam. Makmum ini senang beliau jadi imam karena orangnya baik, akhlaknya, kemudian jaga waktunya luar biasa, sholat 5 waktu di masjid. Maka para makmum mengatakan, oh kalau begitu jangan, sudah, biar sudah. Satu orang lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini satu sahabat kami sudah kasih tahu, kalau sholat ganti surat yang lain, karena dari dulu baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Maka Rasul SAW memerintahkan orang tersebut untuk menghadap Rasul SAW. Maka sang imam ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, benar engkau selalu membaca Al-Ikhlas tiap kali menjadi imam? Dia katakan, benar ya Rasulullah. Apa yang memotivasimu membaca surat Al-Ikhlas? Kata sang imam, ini uhibbuha, karena saya sangat suka surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Itu saya jawabannya, saya sangat suka surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bihubbika iyyaha adkhalakal jannah. Dengan sebab cintamu kepada surat Al-Ikhlas, nanti surat Al-Ikhlas mengantarkan dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berkah qauliyah. Suka baca surat Al-Ikhlas dapat keberkahan. Apa keberkahan? Dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatul qauliyah. Kemudian yang ketiga ada namanya al-barakatu makaniyah. Al-barakatu makaniyah, keberkahan tempat. Ini juga ada. Bukan hanya perbuatan berkah, bukan hanya ucapan berkah, ternyata ada tempat-tempat yang berkah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarak. Sesungguhnya awal masjid, awal tempat ibadah yang didirikan di muka bumi ini bagi manusia, itu yang ada di Makkah. Mubarakah, yang diberkahi. Berarti tempat ada yang berkahi. Dalam surat Al-Isra di mukaddimahnya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang menjalankan seorang hambanya bernama Nabi Muhammad SAW di waktu malam yang singkat, laila minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil aqsa dan sekitarnya, barakna haulahu, kami berikan keberkahan. Berarti tempat ada yang berkah. Tempat ada yang berkah, namanya barakatun makaniyah. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ana ashfa'u liman mata biha. Nabi katakan, siapa di antara kalian yang mampu bisa
berpotensi meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Karena sesungguhnya orang yang dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah, fa inni ana asyfa'u liman mata biha. Aku yang memberikan syafaat khusus kepada mereka. Kok bisa? Karena tempatnya berkah. Keberkahan kota Makkah dan keberkahan kota Madinah ini mengambil keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber keberkahan itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi mengatakan at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi katakan takwa itu di sini. Nabi tunjuk ke dada beliau. Artinya seluruh kebaikan sumbernya di saya. Sumbernya di saya. Ketakwaankah itu, amal solehkah itu, keberkahankah itu, yusiru ila sadrihi. Nabi isyaratkan di sini tempatnya. Jadi kita gak bisa mandiri. Mau amal soleh tapi hati biasa-biasa sama Nabi, gak ada hubungan dengan Nabi, tidak kenali haknya Nabi, tidak mengetahui haknya Rasulullah SAW, tidak menghormati, tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, maka terputus aliran keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di mana? Di dadanya Nabi Muhammad SAW, di dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Ada ulama Spanyol namanya Qadiyat, dia punya kitab namanya Asy-Syifa li Huquqil Mustafa. Di situ disarahkan oleh seorang ulama berjudul Nasimur Riyad, ada kurang lebih 6 jilid. Kitab itu hanya membahas haknya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, haknya kita kepada Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad itu dijelaskan 6 jilid kitab. Bukan hanya sholat, itu kewajiban. Bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. 6 jilid Nasimur Riyad, syarah daripada Asy-Syifa Qadiyat bil Huquqil Mustafa. Itu 6 jilid menjelaskan hak-haknya umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking banyaknya. Karena mau balas kebaikan Nabi, kita gak mampu. Balas kebaikan Nabi, kita gak bisa balas. Sampai kita doa juga bingung. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitab Syajarul Ma'arif, pohon-pohon ma'rifat, Syajarul Ma'arif, kitab beliau mengatakan di antara tanda bakti kita kepada orang-orang yang sudah meninggal, tanda bakti kita kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah mendoakan mereka. Dan orang yang paling baik kepada kita melebihi orang tua kita itu Nabi Muhammad SAW. Wajib kita doakan beliau. Tapi karena mendoakan beliau ini bingung doanya apa. Bingung. Ya Allah, ampunkanlah dosa Nabi. Gak punya dosa, suci bersih. Ya Allah, naikkan derajat Nabi ke surga. Surga paling tertinggi. Wah, kunci surga di tangan beliau. Ya Allah, apa? Kita bingung. Mau doa apa? Ampunkan dosa, gak ada dosa. Angkat derajat, derajat paling tinggi. Masukkan ke dalam surga, yang punya surga beliau. Allah kasih ke beliau. Dalam kitab Janus Sagir, Miftahul Jannah, kunci surga ada di tanganku, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang kalau punya rumah, kalau dia mau kemana-mana bawa kunci, itu melambangkan bukan kunci dia punya, tapi dia punya rumah itu, bukan kuncinya. Sama halnya Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa saya yang memegang kunci surga. Artinya surga itu miliknya Nabi, karena kuncinya di tangan Nabi Muhammad SAW. Anta babullah ayyumrihin atahu min ghairika la yadkhulu. Ada ulama dalam Sarah Burdah, dia menyebutkan syair, anta babullah, engkau Nabi Muhammad pintunya Allah. Ayyumrihin atahu min ghairika la yadkhulu. Orang yang ingin masuk surga bisa berjumpa dengan Allah, tapi tidak lewat pintu Nabi Muhammad, gak bisa masuk. La yadkhulu, gak bisa masuk. Kunci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan tempat al-makaniyah. Kemudian ada kitab namanya Qissatul Mi'raj.
Kissatul Mi'raj, kisahnya Mi'rajnya Nabi. Ini salah satu kitab Isra wal Mi'raj paling terbaik, disusun oleh Syekh Ahmad Dardiri. Judulnya Kissatul Mi'raj. Nabi ketika Al-Isra, perjalanan dari Makkah ke Madinah, itu melewati 5 rute perjalanan. 5 rute. Berangkat pertama dari Makkah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Startnya dari Makkah. Kata Masjidil Haram bukan dari masjid, bukan. Makna Masjidil Haram di ayat tersebut adalah kota Makkah. Karena Nabi hijrah bukan di masjid. Nabi hijrah di rumahnya Ummu Hani, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari Makkah, lewat perjalanan, pakai buraq dengan malaikat Jibril. Masuk ke satu wilayah, disuruh turun. Ya Rasulullah, inzil sholli. Wahai Rasulullah, silakan turun, sholat. Nabi turun ke tempat tersebut, Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini tempat apa? Ini adalah Yasrib. Yasrib, nama lain kota Madinah. Yasrib. Yasrib ini adalah tempat hijrahnya engkau. Nabi disuruh mampir, sholat. Ini Madinah wa Makkah menjadi berkah karena Nabi Muhammad SAW. Allah yang bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah Allah, ini negeri Makkah dan Madinah tidak akan mulia kecuali karena sebab anta hillun fi hadzal balad. Karena engkau tinggal di negeri tersebut, maka itu negeri menjadi mulia. Kota Madinah namanya Yathrib. Ibnu Hajar mengatakan Yathrib ini nama orang. Dalam kitab Qamus Buldan itu disusun oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan makna lain dari kota Madinah yang namanya dulu Yathrib itu adalah kehinaan. Makanya Nabi ganti dengan Al-Madinah. Tadinya hina, banyak wabah penyakit. Nabi pindah, wabah penyakit hilang. Virus-virus hilang. Yang tadinya namanya hina jadi mulia, bercahaya, Madinatul Munawwarah. Yang tadinya negeri hanya berupa padang tanah yang tandus menjadi negeri yang berkah. Karena kenapa? Karena wa anta hillun bihadzal balad. Karena ada engkau yang tinggal di negeri tersebut. Keberkahan Nabi Muhammad SAW. Berangkat lagi dari Madinah, lanjut lagi perjalanan sampai di kota Madian. Kota Madian, turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, inzil sholli. Wahai Rasulullah, silakan turun, sholat di sini. Nabi turun, Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Dan Nabi ketika sholat di kota Madian, itu sholat di samping sebuah pohon. Ini tempat apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini pohon pernah menjadi tempat sandarannya Nabi Musa. Nabi Musa pernah bersandar. Kenapa disuruh sholat di situ? Karena itu berkah. Karena ini menyentuh punggung seorang nabi yang penuh dengan keberkahan. Disuruh turun sholat di situ. Namanya barakatul makaniyah, keberkahan tempat. Lanjut lagi rute ketiga sampai di Turi Sinai. Bukit Turi Sinai di mana Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah punya tempat di situ, tapi Nabi Musa yang berada di situ bisa mendengar daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inzil sholli, turun sholat. Nabi bertanya, kenapa sholat di sini? Di sini tempat Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah. Wa kallama Musa rabbahu taklima. Berangkat lagi, rute keempat, berjalan dengan buraq, terbang dengan malaikat Jibril. Sampai di satu wilayah, inzil sholli, turun wahai Nabi Muhammad, sholat. Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi tanya, ini tempat apa wahai Jibril? Ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Namanya Baitul Lahm. Baitul Lahm. Zaman sekarang mereka katakan Bethlehem. Sholat di situ. Kemudian yang terakhir sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam, Allah undang seluruh para nabi jadi makmum. Seluruh para nabi 124.000 jadi makmum, imamnya Nabi Muhammad SAW.
5 tempat isyarat kalau sholat 5 waktu. 5 tempat isyarat kalau sholat 5 waktu. Kenapa perjalanan yang sangat luar biasa sehingga Allah memulai dengan kata subhanallah, maha suci Allah, mampir di tempat-tempat ini? Kenapa tidak langsung? Karena ini tempat-tempat punya nilai historis dan punya nilai kebaikan, maka di situ ada keberkahan, namanya al-barakatul makaniyah, keberkahan tempat. Itu yang keberapa? Ketiga. Dan ini semua di Al-Quran, di dalam Al-Quran. Yang keempat namanya al-barakatul insaniyah, keberkahan manusia. Ada manusia-manusia berkah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang sosok Nabi Isa, wa ja'alani mubarakah, wa ja'alani mubarakah aynama kuntu. Allah jadikan saya, Nabi Isa, mubarakah, berkah. Dimanapun saya berada, tempat itu menjadi berkah karena sebab saya. Karena sebab siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah seorang wanita sahabiah namanya Ummu Ma'bad. Waktu Nabi mampir ke rumahnya, ke tendanya di kota Qudait antara Makkah dan Madinah, itu seekor kambing betina yang sudah tua, penyakitan, kurus kering, tidak mengeluarkan susu. Nabi memegang itu susu keluar dengan derasnya sampai minum kekenyangan. Kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, marra bina rajulun mubarakun. Tadi lewat kepada kita seorang laki-laki yang berkah, kata Ummu Ma'bad. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi ada manusia berkah. Para nabi itu manusia-manusia berkah. Para aulia manusia-manusia berkah. Aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa manusia-manusia bisa jadi berkah? Karena mereka mengambil keberkahan fi'liyah, keberkahan kauliyah, keberkahan makaniyah. 3 unsur ini kalau dimiliki, dia lidahnya selalu zikir, selalu baca Al-Quran, kemudian dia punya fisik selalu taat, hatinya selalu dijaga, maka akan melahirkan al-barakatul insaniyah, sosok manusia yang berkah. Kalau para nabi jelas berkah, sampai dikatakan para sahabat itu kalau Rasul SAW kalau berwudu, kadu yaqtatiluna ala wadu'ih, mereka berebutan merampas air wudunya Nabi SAW, bekas air wudu Nabi SAW. Bahkan kalau yang lain tidak dapat, mereka mengambil bekas air wudu Nabi di tangan sahabat yang mengambil air wudunya Nabi Muhammad SAW. Rambut disebutkan dalam kitab Ithaful Akabir, juga kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Rambutnya Nabi SAW pernah di satu pelaksanaan haji wada, haji perpisahan, itu tahallul, digunting rambutnya Nabi SAW sampai ini rambut habis. Rambut Nabi itu panjang, rambut Nabi itu tebal. Bisa dibayangkan, tidak ada sehelai rambut Nabi yang jatuh ke tanah. Semuanya jatuh di tangan para sahabat. Kenapa? Mengambil berkah. Ini al-barakatul insaniyah, keberkahan manusia. Ada. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Kalau keberkahan manusia tidak ada, kenapa Allah berikan contoh? Wa ja'alani mubarakah. Allah jadikan saya, Isa, berkah. Kalau Nabi Isa berkah, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Para aulia bagaimana? Para sahabat juga praktek. Ada kan mengatakan, itu kalau Nabi tidak apa-apa berkah, manusia lain tidak berkah. Hanya Nabi kan wajar berkah. Sabar dulu. Baca itu kitab yang banyak. Pahami yang betul, berkah itu dibolehkan. Asal sesuatu yang di situ ada nilai kebaikan di sisi Allah, itu berkah. Kalau sesuatu itu tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah, maka tidak berkah. Standarnya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi jelas berkah. Ada sahabat disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, nama Anas bin Malik, bukan nabi, sahabat. Kalau mengatakan berkah hanya nabi, manusia lain tidak berkah, maka kisah ini sudah cukup. Masih banyak kisah-kisah lainnya. Ini Anas bin Malik
ketemu muridnya namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani yang pernah saya ceritakan sholat di dalam kuburan waktu meninggal dunia. Ini muridnya. Beliau punya guru sahabat Anas bin Malik. Tiap kali Anas bin Malik bertemu dengan Thabit bin Aslam Al-Bunani, seorang tabi'in, beliau ambil tangannya Anas bin Malik, kemudian diletakkan di wajahnya, di kepalanya, di dadanya. Kemudian dikatakan sama Anas bin Malik, kenapa engkau lakukan itu? Hadhihi yadun masad yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan ini berkah, pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keberkahan juga ada, walaupun bukan dari para nabi. Yang penting punya koneksi dengan kebaikan, punya sambungan dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW, terkoneksi dengan amal-amal soleh, terkoneksi dengan barakatul kauniyah, maka menjadi nilai berkah. Riwayat yang lain, oh itu sahabat, biasanya kan begitu, itu sahabat, wajar ketemu Nabi, sentuh tangan Nabi, berkah. Ada yang tidak sahabat, Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu pernah memerintahkan murid berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, membawa surat. Setelah itu singkat cerita, Ahmad bin Hanbal memberikan hadiah jubah. Jubah itu dibawa pulang ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menerima jubahnya murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, yang menghafal hadis 1 juta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubahnya itu digunakan sebagai obat. Kalau ada orang sakit, jubahnya Ahmad bin Hanbal disiram air, airnya diminumkan kepada orang. Beliau juga minum. Kenapa? Ini berkah. Karena dipakai oleh orang yang barakatul insaniyah, ada nilai keberkahan sebagai manusia. Saya tuntaskan ini sekaligus. Terakhir, yang kelima, al-barakatul ainiyah, keberkahan benda. Jadi ada benda yang berkah, tapi tidak semua. Tidak semua benda itu berkah. Benda ini tadi harus ada nilai historis, harus ada nilai sejarah yang punya koneksi dengan kebaikan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran, ada benda-benda berkah. Allah sebutkan di surat An-Nur, itu disebutkan syajaratin mubarakatin zaituniyatin la syarkiyatin wala garbiyah. Syajaratin mubarakatin, pohon yang berkah. Pohon berkah. Allah yang nyatakan pohon berkah. Zaituniyatin, pohon zaitun berkah. Di dalam kitab Ithaful Akabir, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah, menjelang wafat memberikan wasiat. Kitab Ithaful Akabir dan kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, memberikan wasiat, kalau saya meninggal, ini kain, ada kain, potongan kain, khirqah namanya, tolong dikuburkan bersama saya. Sahabat, istrinya Nabi, mau meninggal, wasiat, kalau meninggal ini sepotong kain, dikuburkan bersama saya. Ia katakan, idfinuha ma'i la'alli anju biha min azabin nar. Ini kain ini, kalau saya meninggal, kuburkanlah bersama saya. Saya berharap mudah-mudahan berkah kain ini saya selamat dari azab neraka. Istrinya Rasul dikuburkan dengan kain tersebut. Tapi kainnya apa ini? Kok bisa istimewa? Ini kain bekas komis pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Ada keberkahan benda. Dan yang ke-6, yang terakhir, ada namanya keberkahan waktu, al-barakatu zamaniyah, keberkahan waktu. Seperti Allah sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun wa hum bil ashari yastaghfirun. Waktu berkah itu waktu tengah malam, di saat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat tahajud dan kita berdoa. Mudah-mudahan ini keberkahan bisa Allah limpahkan kepada kita. Allahumma subba alaina khaira sobba wala taj'al aishana kadda. Ya Allah, cucurkanlah kepada kami limpahan keberkahan, dan jangan Engkau jadikan hidup kami susah dan sedih. Amin ya rabbal alamin.